kehidupan kami Tuhan. Anugerah-Mu, yes Lord Jesus, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari jemaat Tuhan angkat satu katakan anugerah-Mu. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan kasih dan sayang-Mu. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari kami bersyukur Tuhan, kasih buat anugerah-Mu, Yesus. Hati kami bersyukur, hati kami Thank you Lord Jesus. Kami menyembah Yesus. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord Jesus. Kau adalah anugerah terbesar Tuhan dalam hidup kami. Mengenal-Mu Yesus adalah sebuah hal terindah yang bisa kami alami Tuhan. Kami mau naikkan hati kami mau angkat setiap pujian kami.
Kami mau naikkan pujian kami yang terbaik bagi-Mu ya Yesus. Katakan kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Amin. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Yes Lord. Perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia. Jiwa kami menyembah-Mu Yesus. Jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, tunaikan syukurku, kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari jemaat Tuhan, kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Amin. Betapa baiknya Engkau. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu. Katakan perkenanan-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia. Jiwaku pun menyembah. Angkat hati-Mu, katakan ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu Yesus. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, tunaikan syukurku, kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Tinggikan nama-Mu Yesus. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, tunaikan syukurku, kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Mari jemaat Tuhan, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu Yesus. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, tunaikan syukurku, kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari beri sorak-sorai paling meriah. Yesus Tuhan, Kau anugerah terbesar. Haleluya. Yes Lord Jesus. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Sebab Engkau adalah Raja di atas segala raja Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak dipuji di tempat ini. Haleluya. Dimuliakan
Tuhan meninggikan Engkau lebih lagi dalam nama Yesus. Siapa yang muji Tuhan? Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama menaikkan pujian syukur sukacita kita buat Tuhan. Haleluya. Katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bahu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup, gerakkan kakimu, haleluya, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Come on everybody sing. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sama-sama katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Everybody, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Come on. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Ada sukacita, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kami ada di tempat ini Tuhan, untuk menyatakan kebaikan-Mu, untuk menyatakan bahwa Yesus baik dalam hidup kami. Makasih Tuhan, buat karya penebusan-Mu yang sungguh indah dalam hidup kami. Buat semua hal yang sudah Tuhan perbuat, kami bersyukur Tuhan. Yes Lord Jesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Amin. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdian kami, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
masuk dalam perjamuan kudus. Kita tidak dapat menjauh dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu terlalu indah. Kasih Tuhan itu terlalu ajaib. Sungguh besar pengorbananmu bagi. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Lalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Pak Lexi boleh maju ke depan. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Jemaat Tuhan sendiri katakan. Terima kasih Tuhan. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan segala kebaikan Tuhan. Semua fokus kepada karya Yesus. Jangan ada seorang pun di antaramu yang menyelidiki kesalahanmu. Yang perlu diselidiki itu adalah pengorbanan Yesus. Apakah pengorbanannya sempurna? Jika saudara percaya pengorbanannya sempurna, engkau layak untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari angkat roti ini tinggi-tinggi melebihi daripada kepala kita. Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit penyakitmu. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Kita dilayakkan, kita dikasihi, bukan apa yang sudah kita lakukan, bukan apa yang sudah kita berikan, tapi oleh darah Yesus yang menguduskan kita untuk selamanya. Oleh darah Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus, sehingga kita dikasihi tanpa syarat, diperkenan tanpa henti, diberkati tanpa batas. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa dan pelanggaranmu semua. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan.
menaikkan syukur-Mu atas pengorbanan Yesus. Haleluya. Sembah Tuhan, secara pribadi sembah Tuhan. Terus puaskan hatimu menyembah Tuhan. Memberikan persembahan persepuluhan. Beberapa hari yang lalu ada jemaat Tuhan yang mempertanyakan, Pak, tentang persepuluhan. Di Ibrani 7 ayat yang ke-8 dikatakan, di sini manusia yang fana menerima persepuluhan, tetapi di sana dialah yang menerimanya. Persepuluhan itu menjadi kesaksian bahwa dia hidup. Katakan amin. Persepuluhan itu menjadi kesaksian bahwa Yesus kita hidup. Yesus kitalah yang memelihara hidup kita. Yesus kitalah yang menjadi sumber berkat kita. Yesuslah yang menjadi pertolongan kita. Persepuluhan tidak lagi kita ambil atau contoh di dalam kitab perjanjian lama. Jika engkau tidak memberikan persepuluhan, belalang pelahap, pengerik, pelompat akan hinggap ke bisnismu, usahamu, kesehatanmu. Itu tidak ada, itu tidak berlaku di dalam nama Yesus. Sama sekali tidak berlaku. Tapi di dalam anugerah kita memberikan persepuluhan sebagai bukti iman kita, kesaksian kita. Agama lain berkata Yesus kita itu mati, tidak hidup. Tapi kita berkata Yesus itu hidup untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.
Terima kasih Tuhan, kami memberikan persembahan persepuluhan sebagai bukti iman kami bahwa Engkau Tuhan yang hidup, yang senantiasa memelihara kami, memberkati kami, melindungi kami dari hari ke hari, dari hari ke hari. Kami hidup dari berkat Tuhan, kami hidup dari penyertaan Tuhan, kami hidup dari mujizat Tuhan, kami hidup dari kuasa Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara boleh ke depan memberinya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami angkat tangan kami bagi Yesus. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Sekali lagi katakan God. Jemaat Tuhan boleh bangkit sekali lagi. So good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good. God, you're so good. Lambaikan tanganmu, katakan God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to God, you're so good. God, you're so good.
God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. Yes, Lord. God, you're so good. You're so good to me. Come on, God. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. You're so good to me. You're so good to Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kayaknya tim musik tetap ya, standby ya. Well singer ada tempatnya enggak? Oke. Luar biasa hari-hari ini. Saudara yang sudah divaksin boleh angkat tangan. Ada satu. Sudah divaksin? Oh, belum. Ada 2 orang ya. Ada 1 orang yang sudah divaksin. Pak Erwin belum? Rencana minggu ini ya. Aturannya saya sudah divaksin tokoh agama. Kemarin saya ke Istiqlal. Katanya hari Senin dan Selasa khusus orang Kristen. Rabu itu kalau nggak salah Hindu dan Katolik. Kamis Konghucu dan apa itu. Jumat itu khusus Muslim. Sabtu saya lupa. Kristen mereka bilang ibadahnya orang Kristen nggak boleh ke gereja, nggak boleh divaksin. Bilang aja liburan saya bilang. Hari ini tema kita berbicara tentang unmerited favor. Perkenanan yang tak layak. Ada orang yang dipakai Tuhan. Tapi bukan pasti dia diperkenan Tuhan. Orang yang dipakai Tuhan belum tentu dia diperkenan Tuhan. Tapi orang yang diperkenan Tuhan pasti dipakai Tuhan. Banyak contoh-contoh di dalam kitab suci yang mereka dipakai luar biasa karena Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Dia dapat memakai siapa saja. Bahkan untuk membuat Petrus bertobat, Tuhan memakai ayam. Sehingga dia khotbah hari ini. Jadi Tuhan itu terlalu ajaib untuk memakai sesuatu. Bukan berarti orang yang dipakai identik orang yang diperkenan. Tapi orang yang diperkenan pasti dipakai Tuhan. Salah satu contoh di kitab suci yang paling fenomenal, dia dipakai Tuhan luar biasa, tapi tidak diperkenan. Dia adalah Bileam. Bileam ini adalah dukun sakti di zamannya. Pada suatu saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Setiap mereka berperang, musuh-musuhnya itu ketakutan, kalah. Jadi Raja Balak memanggil Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Dan kutuk yang dipakai kutuk Bileam ini bukan kutuk seperti yang kita ucapkan. Kita keluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak layak, bukan. Tapi saat itu
dunia mengakui di zamannya Bileam ini mengakui apa yang dikatakan oleh Bileam terjadi. Apa yang dikutuki pasti terkutuk. Apa yang diberkati pasti diberkati, terberkati. Seperti Tuhan saja Bileam ini. Sehingga Raja Balak memanggil Bileam. Bayangkan saudara, seorang presiden memanggil dukun sakti. Berarti dukun ini benar-benar sakti dong kalau sudah kelas presiden yang memanggil, kelas raja yang memanggil. Tapi Bileam menolak. Kesal ini Raja Balak ini. Sepertinya kemarin saya minta lurah, mungkin ke camat atau gubernur. Sekarang saya minta yang memanggil Bileam ini adalah menteri pertahanan sama menteri ekonomi, menteri keuangan. Soalnya berbicara tentang keuangan. Upahnya berapa? Semua emas, permata saya berikan kepada Bileam. Bahkan rumah yang berisi emas pun saya berikan asal engkau mau. Tugasnya cuma mengutuki. Bayangkan saudara, tugasnya cuma mengutuki, diberikan rumah yang penuh dengan emas. Karena mereka mengetahui apa yang dikutuki Bileam, pasti jadi. Jadi kalau dikutuki hal-hal yang buruk, kami pasti menang berperang melawan Israel. Tapi di tengah perjalanan, sementara Bileam mau bergabung dengan timnya Raja Balak untuk mengutuki Israel. Tiba-tiba keledai yang ditungganginya melihat malaikat yang sedang mengenduskan pedangnya. Saudara melihat ini? Keledai melihat malaikat. Tapi dukun sakti Bileam tidak dapat melihat malaikat. Yang jadi pertanyaannya, siapa yang sakti antara Bileam dan keledai? Keledainya dapat melihat malaikat. Sehingga waktu malaikat itu berdiri dengan pedangnya yang akan membasmi Bileam. Ada yang mau pura-pura jadi keledai? Oke. Sayalah Bileamnya, itulah malaikatnya. Lalu karena dilihat keledai ini malaikat, dia menghindar, pergi ke semak-semak. Dan malaikat ini mengikuti keledainya itu. Dia menghindar lagi sampai kaki Bileam terhempit, lalu dipukullah keledainya dengan kata-kata yang buruk. Kamu sudah saya ajari, sudah saya didik, saya pelihara keledai yang paling saya sayang. Sekarang kamu tidak mau membantu saya. Akhirnya dia pindah lagi ke tempat yang lain. Sudah dekat dengan malaikat itu. Dipukullah keledainya itu. Mumpung ada di sini kamera tuh. Lalu keledainya itu duduk, tidak bisa lagi bergerak karena malaikat sudah di sini. Dan tiba-tiba keledainya itu ngomong. Keledainya ngomong apa? Wah, nggak tahu, Pak. Seperti itu. Persis seperti itu. Saya juga nggak tahu. Persis. Bukan berarti dia keledai, bukan. Dia nggak tahu. Keledai ngomong gini. Lihatlah semenjak masa mudaku sampai aku kecil dan sampai detik ini, pernahkah aku menentang permohonanmu? Kata, itu ada ayatnya, bukan ilustrasi saudara. Ini kisah nyata. Tidak, kata Bileam. Terus tiba-tiba Tuhan membuka mata Bileam. Dilihatlah malaikat itu. Sudah habis dihajari keledainya itu, lalu malaikat ngomong gini. Kalau keledaimu tidak menghindar dari tadi, nyawamu pasti putus.
Jadi keledaimu lah yang menolong engkau. Lalu akhirnya setelah namanya dia sudah diupah, dia akan berjuang mengutuki bangsa Israel. Tapi Tuhan berbicara kepada Bileam, pergilah, tapi apa yang harus kamu ucapkan, perkatakanlah apa yang aku ucapkan. Lalu dia berkata kepada Balak, aku akan mengucapkan apa yang dikatakan Yahweh Elohimku, kata dukun sakti. Jadi dia menganggap Yahweh itu seperti dewa-dewa yang lain. Karena dilihat bangsa Israel menyembah Yahweh dan mereka ditolong luar biasa, dipakailah Yahweh sebagai dewanya saat itu karena sakti. Apa yang dikatakan di situ? Waktu siap-siap mau mengutuk, ternyata bukan kutuk yang disampaikan. Yang disampaikan adalah berkat. Coba baca, 1, 2, 3. Marahlah Balak. Aku mengutusmu dan mengupahmu untuk mengutuki Israel. Kenapa engkau memberkati bangsa Israel? Lalu Bileam berkata, kan sudah berjanji di depan. Apa yang dikatakan Yahweh itulah yang saya ucapkan. Pergilah ke tempat bukit yang lain. Siap-siap mau mengutuki bangsa Israel. Siap-siaplah contoh mau mengutuki orang jemaat YS Jakarta saat ini. Lalu apa yang diucapkan? 1, 2, 3. Sebab lah, ini ayat-ayat favorit para tim doa. Apalagi yang suka mengusir-usir roh-roh jahat. Toh. Tidak ada tenun, tidak ada mantra, tidak ada guna-guna, tidak ada apapun yang dapat menyentuh orang yang percaya. Yang mengucapkan ini dukun loh, tapi firman Tuhan. Lalu berkatalah Raja Balak, kalau kamu tidak mau mengutuki Israel, janganlah memberkati. Dibawa lagi ke tempat yang lain. Dia mengucapkan berkat lagi. Sampai 3 kali. Enggak benar ini orang. Saya upah untuk mengutuki malah berkat yang keluar. Dan yang terakhir, ini perkataan Bileam yang membuat kita terkaget. 1, 2, 3. Aku memandangnya, tetapi tidak dari dekat. Sebuah bintang akan muncul dari Yakub. Wow, dia menubuatkan tentang kedatangan sang raja. Dipakai Tuhan bernubuat. Tapi kalau saudara baca di kitab Wahyu, semua jemaat jangan mengikuti pengajaran Bileam. Karena pengajaran Bileam ini pengajaran yang sesat. Yang membuat bangsa Israel menikah dengan orang Kanaan, dengan orang lain. Sehingga mereka hidupnya bercabul. Sehingga Tuhan murka kepada bangsa Israel. Dia dipakai tapi tidak diperkenan. Saudara diperkenan dan dipakai Tuhan. Katakan amin. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 10. 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan untuk firman Tuhan. Sekali lagi kita baca sampai warna kuning. 1, 2, 3. Namun karena katakan amin. Anugerah itu, seburuk apapun masa lalu saudara dan saya, anugerah itu tidak pernah sia-sia.
Kalau Tuhan sudah memilih saudara, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, kalau Tuhan sudah memperkenan kita, artinya Tuhan tidak mengukur dari kemampuan saudara, apakah saudara sanggup mengikuti Tuhan. Kalau Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya kepada saudara, maka Tuhan mengukur kemampuannya, kekuatannya, anakku ini pasti aku kasih sampai selama-lamanya. Tuhan mampu memperkenan saudara, mengasihi saudara dan saya untuk selama-lamanya. Tidak peduli apa masa lalu kita. Mari kita lihat ini. Masa lalunya siapa? Ini Rahab. Yang kedua, perempuan Samaria. Yang ketiga, Maria Magdalena. Ini yang tiga-tiga ini pelacur kelas kakap ini. Sampai bingung saya. Tuhan itu senang ya memulihkan pelacur ya. Tuhan senang loh memulihkan pelacur. Kenapa ya Tuhan pulihkan pelacur? Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, derajat wanita itu paling rendah. Terhina. Sudah rendah, masuk pelacur lagi semakin hina, rendah, sampah. Tidak ada gunanya. Tapi mereka sangat diperkenan Tuhan. Sangat dikasihi Tuhan. Tidak ada alasan bagi saudara masa lalu saudara itu buruk. Tidak ada alasan bagi saudara bahwa saudara itu tidak lagi dapat dikasihi, diperkenan oleh Tuhan. Seperti yang sudah saya sampaikan, perkenanan Tuhan tidak ditentukan dari kemampuan saudara. Itu ibarat bapak orang tua dengan anak. Apakah Kevin akan bertanya dalam hatinya, apakah aku mampu mengikuti standar papa mama saya? Apakah aku mampu mengikuti mama saya sampai akhir hidup saya? Tapi yang benar orang tua akan berkata, dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan apapun yang aku miliki, aku akan mengasihi anak saya dan mendidiknya sampai jadi. Kalau orang tua dapat berpikir dan melakukan demikian kepada anak kandungnya, apalagi kasih Bapa Yahweh di dalam Yesus Kristus. Katakan amin, tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Kita diperkenan. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Anugerahnya. Sambil katakan dalam hatimu 1, 2, 3. Tidak sia-sia, katakan amin. Jangan ditutupi oleh masa lalu saudara. Bahkan di Korintus 15 itu dikatakan, sebaliknya aku telah bekerja keras lebih daripada mereka semua. Tetapi bukan aku melainkan anugerah Elohim. Anugerahnya membuat kita kerja. Sepertinya Presiden Jokowi mengambil ayat ini. Kerja keras. Kenapa Paulus lebih kerja keras daripada rasul-rasul yang lain? Padahal rasul-rasul yang lain 3,5 tahun mereka hidup bersama Yesus. Makan sama, tidur sama-sama, mungkin ngorok sama-sama. Ngobrol sama-sama, nyanyi sama-sama, ketawa sama-sama. Tetapi kenapa Rasul Paulus yang tidak hidup bersama Yesus di waktu di bumi, justru dia jauh lebih bekerja keras daripada mereka? Karena Paulus fokus kepada anugerah itu. Dia seorang pembunuh yang sadis. Dia berkata dari seluruh rasul-rasul yang ada, saya ini manusia yang tidak layak seharusnya melayani Tuhan. Karena saya merasa tidak layak, tidak pantas. Tapi saya melihat justru kasih-Nya itu semakin besar dalam hidup saya. Anugerah itulah yang membuat saya bekerja keras lebih daripada mereka. Coba lihat ini. Rahab, pelacur kelas kakap, menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus di bumi. Itu pelacur. Tapi Tuhan pilih menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus. Kalau diambil silsilah gitu ya. Baru muncullah Yusuf. Yusuf kan ke Yesus. Perempuan Samaria.
Setelah dia bertemu dengan Yesus, Yesus berkata, "Di mana suamimu?" "Aku tidak punya suami." "Betul, aku mengetahui engkau punya 5 suami." Dia datang siang hari. Biasanya para perempuan Israel mengambil air pada sore hari. Atau pagi hari atau sore hari. Tapi dia siang hari supaya apa? Tidak bertemu dengan wanita yang lain yang suka bergosip. Awas, awas, pelacur datang. Awas, nanti suamimu direbut, awas. Jadi sakit telinganya. Daripada mendengarkan gosip-gosip, dia datang di siang hari. Akhirnya di siang hari bertemu dengan Yesus. Pertemuan dengan Yesus membawa dia pergi ke kota, memberitakan Injil. Dan 1 kota dimenangkan oleh perempuan pelacur ini. 1 kota. Dan cara penginjilannya sederhana. Dia tidak berkata, "Terimalah Yesus." Dia berkata, "Saudara-saudara, ada seorang Mesias yang dinubuatkan. Dia tahu loh dosa saya. Dia tahu loh apa yang saya lakukan. Dia tahu loh suami saya ada 5. Dia mengeluarkan aibnya. Dia benar-benar Mesias sederhana." Tapi 1 kota diselamatkan. Maria Magdalena. Dia pelacur. Yang tidak layak menerima kebaikan. Tapi menerima kebaikan Tuhan. Waktu Yesus disalib, Maria Magdalena ada di kaki Yesus. Sementara yang lain meninggalkan, dia ada. Waktu Yesus bangkit, dia pertama sekali yang melihat kebangkitan Yesus. Paulus, dia orang yang paling sadis, orang yang paling jahat, tapi dipakai Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita, saudara tidak dipakai Tuhan. Katakan amin. Semua orang yang dikasihi, diperkenan oleh Tuhan, pasti dipakai Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara mau dipakai Tuhan? Itu keputusannya ada di tangan saudara, bukan di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan adalah kasih dan memberikan kesempatan bagi saudara. Seperti Saul, dia seorang raja. Dia raja yang gagah perkasa, diperkenan Tuhan. Tapi karena dia sudah menjadi raja, sebelum dia menjadi raja, sebelum dia besar, sebelum dia terkenal, dia mencari Tuhan, dia mencari kehendak Tuhan. Tapi setelah dia menjadi raja, dia tidak mau lagi dipakai Tuhan. Dia sibuk dengan karirnya. Banyak tuh orang tuh, "Pak, tolong doakan saya dapat pekerjaan, dapat suami, dapat istri." Setelah dapat pasangan, dapat pekerjaan, lupa pelayanan. Ada lagi Lot, dia diperkenan Tuhan, tapi tidak mau dipakai. Dia hanya menikmati anugerah itu sendiri. Sehingga waktu terjadi penghakiman Sodom dan Gomora, tetap saja hanya Lot yang diselamatkan. Gak ada pelayanannya ke orang-orang di sekitarnya. Tapi saudara, tapi ada orang juga merasa tidak layak dipakai Tuhan. "Pak, saya tidak dapat melayani, suara saya jelek." Pelayanan tidak harus di mimbar. Bagi saya secara pribadi, banyak sih teman-teman yang berdampak melayani di tempat ini. Tapi salah satu yang tidak kelihatan pelayanannya adalah itu yang duduk itu sambil tangannya gini. Saudara minta dia khotbah di sini, gak mau khotbah itu. Padahal dari pusat pun minta dia kesaksian di link-link besar gitu, enggak mau. Karena bagi dia pelayanan tidak harus di mimbar. Amin. Tapi banyak dampaknya. Banyak hasil yang dapat kita nikmati. Dan anak-anak muda sekarang yang terjun melayani di YS Jakarta benar-benar membawa dampak yang luar biasa untuk pelayanan di tempat ini. Sehingga kita bisa nyaman, bisa leluasa memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Katakan amin. Bahkan saudara pun yang tidak beribadah ada fasilitas di YouTube. Jadi saudara bisa mengikuti ibadah YS Jakarta. Walaupun tampilannya tidak sebagus dengan link-link besar. Karena kita memakai alat-alat yang ada. Kalau yang di sana kan canggih-canggih. Jadi dipakai Tuhan itu sederhana. Sangat sederhana.
Satu hari ada rekan hamba Tuhan pulang dari seminar, dia makan di tempat nasi goreng. Pas tempat nasi goreng, tiba-tiba ada waria sambil bawa gitarnya tuh. Cereng dilihatin. Wih, dimana biasanya yang dilihatin itu gagah yang tegap. Seperti Pak Erwin gitu tuh. Kekar. Dilihat. Goncreng sambil mengamen dia. Goncreng. Jangan pura-pura makan nanti keselek entar mati. Sambil nyanyi. Sambil dilihat hamba Tuhan yang duduk itu mulai dirangkul. Om, mau saya temanin deh om. Dia kan grogi tuh. Udah dah, duduk aja. Kamu mau makan ya? Iya, mau makan. Mau makan om. Nasi goreng, pesan satu lagi. Yang pedas? Enggak om, lihat om aja aku sudah kepedasan. Akhirnya makan. Om tinggal di mana om? Itu di depan situ. Saya tinggal di hotel itu. Oh nanti habis makan kita ke hotel ya om ya. Gitu. Orang-orang di sekitar sana, wah ada orang yang mau booking waria. Gitu. Singkat cerita, om makanya jangan buru-buru om. Pasti deh kita ke hotel kata. Akhirnya mereka pun ngobrol-ngobrol, ditanya waria ini. Om, pekerjaannya apa om? Pekerjaan saya pendeta. Langsung makannya berhenti. Salah sasaran ini. Lalu dia tidak bisa lagi ngomong. Kenapa? Salah target ya kata pendeta ini. Akhirnya di konseling, kenapa kamu seperti ini? Dan waria ini ngomong, om, dulu aku guru sekolah minggu om. Tapi karena 1-2 hal beratnya tantangan, sakitnya, pahitnya kehidupan yang saya alami. Oh dia gak ngomong gitu, sakitnya ya gitu, biasa. Akhirnya pendeta ini ngomong, didoakan di situ dan diajak ibadah. Sederhana. Tidak harus ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi di tempat nasi goreng, pelacur ini bertemu Tuhan. Sangat sederhana sekali. Saya tidak tahu, mungkin hamba Tuhan ini punya wibawa ya. Seperti Pak Erwin ya, punya wibawa. Punya hati Bapa, hati apa lagi? Hati Bapa lembut. Coba tanya, siapa tahu banyak pengalamannya menyelamatkan waria. Jadi jangan alergi dengan siapapun. Coba ditayangkan. Jangan alergi dengan melayani apapun. Karena siapapun itu sangat berharga, katakan amin. Ini pelayanan yang spesial bagi saya. Nah. Aku dikasih nasi. Sama siapa? Sama abang. Abang siapa? Lalu namanya siapa nggak tahu? Petrus. Hah? Petrus. Petrus. Makasih banyak ya, biar rezekinya lancar. Oke, satu lagi ngomong dong. Udah ngomong. Oke ya. Cuman kasih makan tapi bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Baunya itu minta ampun, ketiaknya panjang sekali. Saya bisa ketawa tapi keadaan di situ sangat bau sekali. Bau sekali. Jadi saudara, siapapun berharga di mata Tuhan. Dan saudara diperkenan Tuhan dan saudara pasti dipakai Tuhan, katakan amin. Tuhan tidak menyelidiki masa lalu saudara, Tuhan tidak menyelidiki kelemahan saudara, Tuhan tidak melihat kemampuan saudara seperti apa. Tuhan hanya mau saudara mau dipakai. Kalau saudara berkata saya mau Tuhan, Tuhan Yesus akan memfasilitasi saudara, akan melengkapi saudara, katakan amin. Katakan saya mau Tuhan. Saya berdiri di tempat ini saudara butuh perjuangan. Saya orang yang minder, gak bisa berbicara. Suatu hari saya pernah dari
waktu itu lomba nyanyi di Link HAS di Makassar. Saya masih full timer di YS Bandung. Jadi saya diutus dari YS Bandung untuk mewakili Bandung untuk lomba vokal. Saya ini orang yang tidak bisa tampil di panggung. Waktu mau tampil, 5 orang mau tampil. Giliran saya lagi mau yang kelima. Itu hati saya, jantung saya sepertinya mau keluar. Saya nggak punya kekuatan, saya gemetar. Saudara kalau tahu grogi, suara pun tidak bisa keluar, ngomong pun tidak bisa keluar. Akhirnya dari perlombaan itu saya melarikan diri. Gak bisa, khotbah pun 1 menit saya nggak bisa. Tapi waktu kita berkata, saya mau Tuhan, katakan amin. Apalagi saya di tempat ini, kalau saudara mau melayani, saya sangat terbuka. Itu Kevin, mana Kevin? Main bass tadi Sanjaya ngomong. Udah 1 bulan ya kamu gak ibadah di sini. Loh keren lo mainnya Kevin sekarang, dia bilang gitu. Keren lo mainnya. Ini loh Kevin. Anak sekolah minggu kita di sini yang ikut dancer, ikut SOT. Semua proses dia ikuti, ikut dancer. Kamu boleh coba dancernya gimana? Saya kalau lihat dancernya itu, ya tahu loh patah-patah gitu. Gayanya dia seperti apa. Tapi sekarang mau dia melayani. Intinya awalnya mau, jangan terintimidasi. Dari mimbar saya katakan, siapapun saudara, izinkan Tuhan memakai saudara. Saudara di pemerintahan, pengacara atau Pak Hakim ini yang satu ini. Tuhan mau memakai aparat, brother, apalagi di sana. Tuhan promosikan dan nama Yesus dipermuliakan. Pak Erwin dipakai di pemerintahan, Tuhan promosikan, biarlah lewat Pak Erwin nama Tuhan terus semakin bersinar di sana. Sederhana, di gereja ini hanya memfasilitasi saudara. Tapi pelayanan yang sesungguhnya adalah di tempat saudara bekerja, di lingkungan, di rumah saudara berada, katakan amin. Di sanalah saudara dipakai sebab saudara telah diperkenan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Saudara lihat perkenanan Tuhan itu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini terus jadi berkat. sekali lagi katakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi Mari angkat tanganmu, lambaikan tanganmu, katakan. pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Orang yang tidak mau melayani atau dipakai Tuhan, surga tidak rugi. Waktu Saul, waktu Lot tidak mau dipakai Tuhan, surga tidak rugi. Yang rugi mereka sendiri.
Mereka tidak lagi melihat kebaikan Tuhan yang begitu ajaib. Sehingga di lingkungannya Lot semakin buruk. Seharusnya Tuhan berkata, usahakanlah keamanan, kedamaian di tempat engkau tinggal. Cara mengusahakannya adalah menjadi berkat bagi mereka, menjadi terang bagi mereka. Pada saat saudara mau dipakai Tuhan, kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang yang diperkenan. Syarat untuk diperkenan Tuhan adalah percaya kepada Yesus. Tapi izinkan Tuhan mau memakai saudara. Karena itu juga untuk kebaikan kita semuanya. Engkau dipakai di pemerintahan. Tuhan mau kuasa Tuhan bekerja lewat hidup saudara di sana. Berkat Tuhan bekerja lewat saudara di sana. Dimanapun saudara berada, Tuhan mau engkau benar-benar menjadi berkat, dipromosikan menjadi berkat. Nama Yesus dipermuliakan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Mari angkat wajahmu, katakan, oh Tuhan. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Kami angkat tangan kami, terpuji namamu Yesus Kristus. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, pakailah hidupku aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Mari sembah Tuhan.
Dia tidak pernah berhenti berkenan. Dia sangat mengasihimu. Terima kasih Yesus. Mari angkat suaramu lebih keras lagi, katakan ya Yesus. Mari beri sorak-sorai paling meriah untuk Tuhan.